5 kacang polong. Pada suatu ketika, hiduplah 5 kacang polong di dalam cangkangnya. Mereka semua berbeda, tapi tetap hidup bersama dari semenjak cangkangnya tertutup. Mereka masih terlalu kecil untuk berhadapan dengan matahari. Mereka biasa tidur sepanjang hari, tapi saat malam, mereka berbincang dan mendengarkan musik di sekitar mereka, terutama musik dari sang bulan. Sang bulan saat bulan sabit terbiasa mengikat beberapa senar perak di ujungnya. Dimainkanlah sebuah harpa dan menyanyikan lagu indah untuk para kacang polong. Saat bulan purnama menjadi sebuah drum, para kacang polong akan terbangun mendengar hentak drum yang keras yang dimainkan sang bulan. Tapi setiap kacang polong mempunyai reaksi masing-masing terhadap musiknya bulan. Aku suka suara drum ini. Boom, boom, boom. Aku suka musik ini. Aku suka kastanyetnya, menenangkan. Aku suka harpa dimainkan. Begitu indah, sangat merdu. Oh, kenapa tidak ada ketenangan? Lupakan musiknya. Aku suka tidur kapanpun aku mau. Kita jalani saja hidup ini. Kacang polong keempat sangat malas. Dia suka tidur sepanjang waktu. Kacang polong yang kelima sangat berbeda dengan yang lainnya. Aku menyukai musik apapun, kastanyet, drum, dan harpa juga. Masing-masing istimewa dan membuatku senang saat aku mendengarkannya. Para kacang polong tumbuh dari hari ke hari. Mereka tidak menyadari itu sampai mereka benar-benar tumbuh. Sekarang, mereka merasa cangkangnya begitu sempit. Tolong bergeser, aku tidak bisa bergerak. Aku juga tidak bisa. Di sini sempit. Cangkangnya menjadi sangat sempit. Iya, aku tidak dapat tidur di sini lagi. Tolong bergeserlah untukku. Aku yang paling kecil, tapi aku tetap sulit untuk bergerak. Mereka semua mengeluh dan meminta satu sama lain untuk bergeser. Tiba-tiba, cangkangnya terbuka dan terlihat sinar terang. Oh tidak, siapa yang membuka cangkangnya? Ini menjengkelkan. Kenapa kalian tidak membiarkanku tidur? Tolong tutup cangkangnya lagi. Kumohon, aku tidak bisa membuka mataku. Ini tidak mungkin. Alam telah membuka cangkang ini. Wow, cangkang kita meletus. Yeay, aku sangat senang. Setelah beberapa saat, mereka semua terbiasa dengan sinar matahari. Mereka mulai berdiskusi. Aku rasa kita mempunyai kesempatan. Kesempatan seperti apa? Kesempatan untuk keluar dan melihat dunia luar. Kau pikir itu ide yang bagus? Aku rasa dunia bisa berbahaya bagi kita. Kenapa kita menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang semua kemungkinan? Aku ingin keluar dan melihat warna yang berbeda dari dunia. Aku ingin menikmati kehidupan di luar cangkang ini. Kalian lakukan apa yang kalian ingin. Aku ingin tidur beberapa saat lagi. Ayo, kita lakukan saja. Apa keluar dari cangkang ide yang bagus? Kita di sini sudah lama. Kita tidak tahu dunia luar. Ayo pergi dan nikmati waktu kita saat kita terbebas dari cangkang kecil ini. Mereka berdiskusi untuk sejenak dan memutuskan untuk keluar dari cangkang. Mereka menganggap ini sebagai petualangan dan memutuskan untuk pergi. Satu persatu mereka keluar dari cangkang. Pegang batangnya dengan benar. Aku tidak tahu di mana kita mendarat. Hati-hati. Tangkap aku jika bisa. Aku harap ada tempat bagus untuk tidur di sana. Di mana kalian semua? Jangan tinggalkan aku. Di sini sangat licin. Mereka mendarat di sebuah parit di kebun kacang. Mereka terlihat senang karena mereka menjelajahi dunia untuk pertama kalinya. Wow, di sini sangat indah. Iya, aku senang berada di sini.
Ini adalah keputusan bijak untuk meninggalkan cangkang. Aku ingin tidur. Carikan tempat untukku. Hei, lihat. Kita diam di atas cabang yang terlalu tinggi dari tanah. Ketika mereka berbincang di dunia yang mereka lihat, seorang anak laki-laki melihat mereka. Aha, kacang polong ini cocok untuk ketapelku. Aku harus mengambilnya sekarang. Anak itu mengambilnya satu persatu. Kacang polong pertama terbang jauh di langit. Kacang polong lainnya pun tidak dapat melihatnya. Oh, aku akan mati. Lalu, anak itu melayangkan yang kedua, ketiga, dan keempat dengan ketapelnya. Seseorang tolong aku. Aku tidak tahu di mana akan mendarat. Anak ini membunuh kita untuk kesenangannya. Aku harap aku mendarat di mana aku bisa tidur tanpa ada gangguan. Lalu, melayanglah kacang bungsu. Wow, aku terbang di awan seperti kupu-kupu. Oh, takdirku. Bawa aku ke tempat di mana aku bisa hidup layak. Kacang bungsu mendarat di ujung jendela. Oh, syukurlah aku mendarat selamat. Saat dia melihat melalui jendela, dia melihat gadis kecil terbaring di tempat tidur. Gadis itu sakit dan terus-menerus batuk. Ibunya memintanya untuk makan. Tolong makanlah sayang. Ini akan memberimu tenaga untuk melawan sakitmu. Maaf ibu, aku tidak ingin makan lagi. Jika tidak makan, bagaimana kau bisa kuat dan sehat kembali, sayang? Ibu itu berusaha memberi makan pada gadis kecil, tapi gadis merasa terlalu sakit untuk makan. Ibu merasa khawatir tentang anaknya. Saat malam, saat gadis kecil tidur, sang ibu itu berdoa untuknya. Aku mohon tolong anakku untuk sembuh dari penyakitnya. Aku tidak mau melihatnya menderita. Berkati dia dengan kesehatan. Aku mohon padamu untuk nyawa anakku. Kacang polong juga merasa sedih untuk ibu dan anak itu. Saat tengah malam, kacang polong memasuki kamarnya. Melalui jendela, dengan bulan purnama di langit, kacang polong bernyanyi dengan drum untuk gadis kecil itu. Bang, 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 aku bernyanyi. Bang, 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 aku bernyanyi. Siapa itu? Aku mendengar suara sekarang. Siapa itu? Ini aku di sini, di jendela. Kau berbicara? Aku tidak pernah melihat kacang berbicara. Aku bisa bernyanyi juga. Aku bernyanyi untukmu dengan drumnya bulan. Drumnya bulan? Iya, bulan bermain drum saat purnama. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Kau pasti kacang polong istimewa. Siapapun di dunia ini istimewa, dan semuanya punya musik di dalamnya. Kita hanya perlu konsentrasi dan mendengarkan. Maksudmu adalah aku bisa mendengar drumnya bulan? Apakah mungkin? Semuanya mungkin di dunia ini. Oh iya, aku bisa mendengarnya. Sudah kubilang semuanya mungkin, kan? Tidak, ada satu hal yang tidak mungkin untukku. Apa itu? Aku tidak akan sembuh dari penyakit ini. Oh, jangan begitu. Bagaimana jika aku menjadi hal lain selain kacang? Dan kau juga bisa lebih baik lagi. Tapi kau hanya kacang polong. Kau bisa jadi apa? Tentu saja bisa. Percaya pada dirimu, dan kau bisa lakukan apapun. Jika aku menjadi hal lain, maukah kau percaya kau akan sembuh? Oke, baiklah. Keesokan harinya, saat gadis itu terbangun, dia teringat percakapan dengan kacang polong. Dia mencari kacang itu di jendela, tapi tidak ada. Mungkin itu hanya mimpi. Bagaimana kacang bisa bicara? Dia pergi ke jendela dan melihat pagi yang cerah di sana. Sangat indah di luar sana. Seperti katanya,
Apa aku percaya akan sembuh? Kurasa aku akan membaik. Kacang polong bungsu itu berusaha menepati janjinya. Dia diam di luar jendela dan menutup tubuhnya dengan debu untuk beberapa hari. Lalu, saat musim dingin tiba, debu itu membantunya tetap hangat dari salju. Setiap hari dia berusaha untuk mencapai tujuannya. Jika aku bisa bertahan di keadaan ini untuk beberapa hari, kurasa aku akan mencapai tujuanku. Aku akan berusaha menepati janjiku. Kacang polong itu bertahan melewati musim dingin karena tekadnya. Musim berlalu dan kacang polong kecil itu bertunas. Dia berubah menjadi tanaman dengan beberapa cabang dan sepasang bunga indah. Suatu hari, ibu gadis itu menyadari ada tunas kacang polong di luar jendela. Lihat sayang, itu kacang kecambah di jendela. Oh, wow. Tapi bagaimana bisa? Dia menepati janjinya, Ibu. Dia menepati janjinya. Apa? Siapa yang menepati janji? Kacang polong, dia menjadi kacang kecambah. Sekarang aku percaya aku bisa disembuhkan. Jika dia bisa berubah hidupnya, kenapa aku tidak? Iya anakku, tentu saja kau akan segera membaik. Gadis itu tersenyum ke kacang kecambah. Ibunya berterima kasih karena telah menjaga anaknya.